kembali lagi bersama saya di ruang siaran, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang manusia dan mental. Kenapa video kali ini saya membahas tentang manusia dan mental? Karena ini termasuk di dalam salah satu proyek yang ingin saya garap nantinya di dalam buku yang berjudul Kenali Aku Dari Dalam. Mungkin banyak waktu yang harus saya habiskan nanti untuk buku ini bisa jadi, kemudian bisa sampai dibaca oleh kawan-kawan. Tidak perlu untuk sampai ke penerbit. Kalaupun sampai ke penerbit, itu adalah sebuah capaian yang luar biasa menurut saya. Manusia merupakan makhluk sosial, merupakan ciptaan dari Tuhan melalui beberapa proses yang cukup panjang, pikir saya. Untuk memahami manusia itu membutuhkan waktu yang lama karena manusia lahir di dalam karakter, watak, serta sifat yang berbeda. Selain dari fisiknya berbeda, apa yang tidak tampak olehnya juga berbeda. Dalam artian di dalam dirinya itu berbeda. Nah, di sini saya akan lebih kepada menjelaskan menurut perspektif saya sendiri terhadap apa yang ada di dalam dirinya manusia, sehingga kita mampu untuk bersosial, menjadi makhluk yang sosial, kemudian mengenali orang, kemudian dekat dengan orang. Bagi saya ini bukan masalah tentang introvert ataupun ekstrovert, tapi ini tentang bagaimana kita memahami orang lain dari dalam dirinya. Sama seperti apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya lihat, bahwa manusia itu lagi-lagi bicara tentang kesamaan. Perbedaan di setiap manusia tidak ada, pikir saya, kecuali physically dan sifatnya mungkin ya. Tapi itu bukan perbedaan yang menurut saya menjadi hal yang harus urgent. Sejatinya sebenarnya manusia sama. Kebersamaan rasa dalam artian mereka juga memiliki rasa, mereka juga memiliki fisik yang sama. Yang dipermasalahkan dalam setiap halnya manusia adalah bentuknya gagah, bentuknya tinggi, kemudian warnanya hitam dan putih, kemudian kelengkapan dari anggota tubuhnya. Pikir saya itu adalah hal yang tidak menjadi sebuah pembeda ya. Lagi-lagi saya bilang bahwa itu sama. Sewaktu semisal nih terjadinya rasisme, terjadinya membedakan orang, itu adalah hal yang mereka saja yang tidak memahami bahwa mereka juga manusia. Saya melihat bahwa manusia bicara tentang dia hitam, dia putih, kemudian dia pintar, dia bodoh. Itu bicara tentang kapasitas, itu bicara tentang apa yang ada di dalam dirinya. Tidak menjadi hal yang harus dijauhi, tidak menjadi hal yang harus dianggap bahwa dia aneh dan lain-lain. Bicara tentang manusia tidak akan habis waktu kita, sewaktu kita bisa memahami diri kita sendiri. Saya pikir manusia adalah makhluk yang unik karena dia satu sebenarnya, tapi terpecah menjadi banyak, sehingga untuk menjadi manusia yang satu sebenarnya adalah pahami orang di sekeliling kita. Dari beberapa kasus ya, banyak terjadinya rasis, banyak terjadinya penghujatan, pembedaan terhadap sesuatu, baik itu suku dan lain-lain. Logikanya begini, tidak ada satu manusia pun sebenarnya yang ingin, jika dia bisa memilih ya, tidak ada yang ingin dia lahir dalam keadaan jelek ataupun yang lain, ataupun dia hitam, ataupun dia keriting, ataupun dia putih, ataupun dia anggota tubuhnya tidak lengkap, tidak ada. Tapi lagi-lagi itulah bentuk bersyukurnya kita sewaktu lahir seharusnya. Sehingga kawan-kawan yang dia dikasih fisik, dia dikasih banyak hal yang sempurna, seharusnya lebih bisa menghargai
manusia yang tidak sempurna menurut perspektif yang sempurna ini, sehingga kita bisa saling menghargai. Bukankah kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang bisa memahami orang lain, makhluk yang bisa mengerti orang lain tanpa harus kita dimengerti terlebih dahulu? Karena pikir saya adalah sewaktu kita menjadi manusia, kita tidak perlu meminta feedback balik ya. Saya mengerti dia, saya memahami dia. Tidak perlu kita untuk meminta dia mengerti dan memahami kita, karena lagi-lagi hukum yang ada, hukum alam yang ada itu menentukan sendiri bahwa nantinya kita akan dibalas, dihargai dan mengerti oleh orang yang bukan kita hargain. Itu bisa saja oleh orang lain, tapi tidak jauh-jauh. Karena saya beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi dengan senior saya dan dia bilang bahwa alam ini bekerja sewaktu kita bisa melakukan prosesnya dengan baik, sewaktu kita bisa memahaminya, kita bisa mengilhaminya dengan baik, sehingga alam ini juga turut bekerja, turut mendukung kita. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kita tidak mampu untuk mengenali diri kita sehingga kita bisa menjustis orang lain, mengatakan bahwa dia beda dengan kita, dia tidak sama, dia bukan dari kasta kita, dia bukan dari golongan kita, dia bukan dari suku kita. Tidak sadarkah kita sebagai manusia bahwa kita lahir di dalam kondisi sama, di dalam kondisi yang sama? Yang membuat itu beda tidak ada. Karena lagi-lagi di awal saya bilang bahwa tidak ada yang ingin lahir di dalam kondisi yang tidak sempurna dan tidak sesuai apa yang menjadi ekspektasinya nanti sewaktu dewasa. Tapi itulah lagi-lagi hal yang harus kita syukuri, hal yang harus kita hal yang harus kita jalani terus saja, nggak usah terlampau menjadi beban pikiran. Tapi yang membuat itu nanti menjadi beban pikirannya apa? Orang di sekeliling yang membedakan kita, yang menjudge kita, yang kemudian bahasa sekarang mungkin body shaming terhadap kita, kemudian membuat pembeda kasta, membuat semacam blok antara kasta A, B, dan C. Saya pikir itu tidak perlu, karena lagi-lagi itu yang membuat manusia lainnya, sewaktu dia dibedakan, manusia lainnya akan merasa insecure terhadap dirinya, merasa aku ini bukan siapa-siapa, aku ini bukan dari golongan mereka. Kemudian mereka minder terhadap dirinya, kemudian secara mentalnya, kesehatan mentalnya juga tidak baik nantinya. Dan itu bagaimana kita menjadi makhluk sosial. Begitu. Bicara tentang manusia, bicara juga tentang memahaminya dari dalam dirinya. Memahami manusia di dalam dirinya adalah kita bisa memahami dulu di dalam diri kita. Sewaktu kita ingin memahami orang lain, maka ada hal-hal yang harus kita penuhin. Semisal kita harus menjadi orang yang terbuka, open mind terhadap pikiran kita, terbuka, kemudian cara bergaul kita terbuka, tidak harus menutup ruang. Sewaktu kita terbuka dengan siapa saja, tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain akan merasa nyaman dengan kita. Orang lain akan merasa bahwa asik nih sama si dia ini, dia lebih bisa diajak ngobrol, dia tidak mandang siapapun, tapi dia nerima siapapun. Setelah dia terbuka, dia akan memiliki satu bentuk pengetahuan ataupun satu bentuk pengalaman untuk menghadapi beberapa orang yang semisal dia introvert nih. Dia introvert, kemudian dia susah untuk bergaul. Sewaktu dia menjadi orang yang terbuka, dia mampu untuk masuk kepada dunianya sang introvert ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena lagi-lagi bicara tentang manusia adalah bicara tentang dia ingin didengar, bukan hanya perempuan, tapi manusia ingin didengar. Sehingga sewaktu kita terbuka, kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang lebih luas. Setelah kita memiliki pengetahuan yang lebih luas, kita mampu mengenali sifat-sifat kita. Saya pemarah. Apakah ini benar sifat saya? Atau ini hanya sebatas ego saya, kehendak saya yang tidak mampu terwujudkan, kehendak saya yang tidak mampu dijalankan oleh orang, kemudian saya memaksa orang lain, sehingga
sewaktu dia tidak bisa, kemudian saya marah. Berarti secara tidak sadar bahwa itu ego kita. Nah, setelah kita memahami sifat kita, kita terbuka, kita memiliki sebuah pengetahuan, baru ada satu konklusi yang saya pikir kita sudah bisa memahami orang lain. Karena bicara tentang memahami mereka dari dalam, secara tidak langsung kita memahami psikisnya dari dalam. Suatu memahami psikisnya dari dalam, saya pikir adalah buang dulu sifat keakuan yang secara tampak ini menjadi aku yang tidak tampak, dalam artian bahwa ada di dalam diri kita yang mampu memahami orang lain. Bukan kita yang secara physically yang nampak, tapi ada dalam diri kita yang mampu memahami. Hanya saja kita kurang mengasah itu. Dalam artian batin kita tidak pernah kita asah untuk bisa memahami orang lain. Tapi visual kita yang kita pahami untuk bisa memahami orang lain. Saya pikir itu yang harus diperbaiki nih. Karena sewaktu kita membedakan orang dari physically-nya, sewaktu kita tidak memandang orang dari batiniahnya, itu membuat semacam cedera yang ada di dalam diri mereka. Ya, bisa dikatakan cedera mental mereka lah. Karena sewaktu mereka cedera mentalnya, bukan tidak mungkin dia memiliki beberapa penyakit mental yang cukup serius. Bahkan sewaktu dia, bahasanya sekarang ya body shaming semisal, sewaktu dia body shaming, dia akan bisa saja sampai kepada bunuh diri karena dia tidak sanggup menerima, karena dia merasa bahwa sebegininya kah hidup ini. Bukan lagi-lagi bukan masalah agamanya ya, saya pikir ya, karena agama juga tidak ada yang menganjurkan untuk kita mati secara cuma-cuma. Tapi kalau dari saya coba mandang dari sisi kemanusiaannya adalah manusia jahat mana yang mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Itu terjadi karena ada orang lain yang mendorong itu. Sehingga saya pikir bahwa semacam inilah, ini maaf ya kalau pandangan saya atau perspektif saya sedikit tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi saya pikir bahwa bunuh diri itu terjadi atas ada pembunuhan berencana dari orang lain. Semisal dia membedakan, dia rasis, dia body shaming dan lain-lain lah yang hampir sama katanya dilakukan secara terus-menerus, dan itu membuat batinnya terluka, batinnya tersiksa. Kemudian dia berpikir hanya satu hal, bahwa mati yang membuat aku bakal tenang. Di beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai kasus bunuh diri, tapi saya memandangnya sebagai kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Tapi itu tidak bisa diterima karena tidak ada bukti yang jelas. Lagi-lagi bullying, kemudian body shaming itu berbahaya, cedera mentalnya berbahaya. Setelah masuk kepada proses ini ya, ini pengantar untuk nanti di video selanjutnya saya akan bahas mungkin lebih banyak tentang bagaimana sih enaknya ngobrol sama manusia yang A, B, C, dan D. Kemudian bicara tentang mental. Saya pernah nonton videonya baru-baru 1-2 minggu inilah. Di dalam video itu orang itu berkata bahwa kita lebih banyak belajar public speaking daripada listening. Dalam artian kita lebih banyak belajar bagaimana cara berbicara daripada belajar bagaimana cara mendengar yang baik. Terkadang juga orang yang mentalnya cedera, orang yang mentalnya terluka, coba untuk mencurahkan lukanya kepada orang yang salah. Kenapa kepada orang yang salah? Kita curhat kepada orang yang tidak pernah menganggap curhatan kita sebagai hal yang serius, ataupun kita curhat kepada orang yang sebenarnya lagi tidak ingin mendengarkan curhatan kita, sehingga kita curhat kepada orang yang tidak pernah sepenuh hati untuk mendengarkan. Saya pernah diajarkan oleh senior saya bahwa proses saya sewaktu saya kuliah di semester 1 dan sampai semester 4 adalah proses untuk mendengar dengan baik.
mendengarkan saja tanpa harus banyak bicara. Dan saya baru menyadarinya saat ini bahwa mendengarkan itu sebagian kecil dari cara untuk menyembuhkan orang yang mentalnya cedera. Kenapa begitu? Karena lagi-lagi keluh kesah seseorang terkadang bukan untuk meminta solusi, tapi terkadang hanya menjadi tempat yang ada nggak yang mau dengar nih masalahku ini. Sewaktu kita bisa memberikan solusi itu lebih baik, tapi sewaktu kita mendengarkan saja itu juga cukup baik saya pikir. Sehingga penting untuk kawan-kawan semua coba untuk menjadi pendengar yang baik tanpa harus memaksakan dirinya menjadi pemberi saran yang baik. Cukup menjadi pendengar saja dulu yang baik, kemudian lambat laun kita akan menjadi pemberi saran yang baik. Di lingkaran saya banyak loh yang mentalnya cedera, bahkan sampai kepada proses dia tidak percaya lagi kepada orang lain selain dirinya sendiri, sehingga dia menjadi seseorang yang tertutup dan tidak ingin menjadi makhluk sosial yang diinginkan. Itu berbeda dengan apa yang saya sebutkan di awal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Itu untuk video kali ini. Kenapa saya bilang ini bagian dari project saya, project Kenali Aku Dari Dalam. Saya belajar dari pengalaman pribadi saya bahwa saya selama hidup sibuk untuk mencari tahu siapa saya dan bagaimana cara memahami manusia lainnya. Tapi yang lebih dominan adalah bagaimana saya memahami orang lain. Lagi-lagi saya stagnan di waktu yang saya tidak mampu untuk mendengarkan ataupun mengenali orang lain. Saya stagnan di fase selalu mentok sewaktu menemui ataupun bertemu dengan manusia yang berbeda karakter dan sifatnya. Sehingga semakin kesini saya berpikir bahwa kenali aku dari dalam adalah kita yang coba untuk mengenalkan diri kita, siapa kita dari dalam. Dengan cara apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Apa yang menjadi prinsip jangan pernah dipudarkan. Apa yang menjadi impian yang selalu dikejar. Dan apa yang menjadi tujuan akhir kita menjadi manusia, itu yang harus kita wujudkan. Semoga dengan video ini kawan-kawan bisa lebih sedikit memahami bagaimana cara memahami manusia. Ini adalah pengantar untuk video selanjutnya. Penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa share kalau ini bermanfaat untuk kawan-kawan, komen jika ini ada yang salah, dan like jika ini bisa membantu kawan-kawan semua. Kalau masalah subscribe, itu pikir saya adalah soal keikhlasan. Sewaktu kawan-kawan ikhlas subscribe, sewaktu tidak ikhlas tidak usah subscribe. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.